Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, banyak orang tidak mengetahui apa rencana Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak dapat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Seberapa banyak dari kita pernah bertanya, kenapa saya dilahirkan dengan orang tua seperti ini? Kenapa saya memiliki pasangan hidup seperti ini? Memiliki sekian anak? Bahkan kenapa kita saat ini bekerja pada perusahaan yang seperti ini? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Apakah Tuhan punya rencana di dalam setiap hal-hal tersebut? Jawabannya adalah iya. Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam setiap situasi kita saat ini. Tuhan mempunyai rencana besar untuk hidup kita. Kita adalah ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya untuk satu tujuan. Permasalahannya adalah seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mencari rencana Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak? Hal yang membuat kita tidak dapat masuk dalam rencana Tuhan adalah karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam hidup ini. Ketidakjelasan tujuan hidup ini diawali dengan tidak mengenal siapa pencipta kita. Coba kita lihat kemajuan teknologi dan peradaban manusia saat ini telah banyak berperan aktif dalam penyesatan tujuan manusia diciptakan loh. Keadaan manusia semakin jahat dan telah membuat manusia masuk di dalam tujuan yang sangat sementara dan bukan tujuan yang bernilai kekekalan. Padahal manusia kan diciptakan dengan tujuan kekekalan. Nah, pemahaman akan rencana Tuhan dalam hidup kita itu merupakan hal utama dalam kehidupan kekristenan. Makanya kita harus hidup dengan memiliki komitmen terhadap seberapa banyak waktu yang kita mau luangkan setiap hari dalam mencari rencana Tuhan di dalam hidup kita. Artinya begini, jangan kita menempatkan diri kita dalam suatu lingkungan yang dapat membuat kita nggak masuk di dalam rencana Tuhan. Kegagalan kita di dalam melakukan rencana Tuhan bagi hidup kita karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri dari pengaruh moral lingkungan yang sama sekali tidak membangun tujuan hidup kita. Ingat, pandangan seseorang itu selalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Makanya hati-hatilah kita memilih lingkungan kita. Carilah lingkungan yang membangun iman, bukan lingkungan yang merusak rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hal lain di mana kita gagal untuk tinggal di dalam rencana Tuhan adalah karena kita tidak mau menerima tantangan di dalam hidup ini. Kalau kita mau jujur, banyak di antara kita yang tidak mau bayar harga dalam menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Betul kan? Kita tahu bahwa setiap rencana Tuhan dalam hidup ini itu memiliki tantangan. Diperlukan satu komitmen yang sungguh-sungguh di dalam melakukan rencana Tuhan dalam hidup ini. Banyak orang Kristen gagal melakukan rencana Tuhan dalam hidup mereka karena tidak mau menghadapi tantangan alias tidak mau bayar harga. Mari kita belajar dari kehidupan Paulus, di mana dia tidak pernah putus asa dalam menghadapi setiap tantangan di dalam hidupnya. Dia berani bayar harga dalam rangka memberitakan Injil keselamatan. Bahkan seharga nyawanya. Kita tahu kan cerita tentang Paulus
di mana dia mendapatkan duri dalam daging di dalam hidupnya. Walaupun Tuhan tidak mengambil duri dalam daging, Paulus tetap mampu berkata kalau dia senang di dalam penganiayaan. Kenapa? Itu karena dia melihat tantangan hidupnya dari dimensi Allah dan bukan lagi dari dimensi manusia. Jadi saudara terkasih, kalau kita misalnya pagi-pagi saat teduh, coba tanyakan pada diri sendiri, apa rencana Tuhan di dalam hidup saya sepanjang satu hari ini? Apa kehendak-Mu dalam hidupku sepanjang hari ini Tuhan? Coba luangkan waktu untuk mencari keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Gak usah jauh-jauh, cukup lihat ke depan hanya sepanjang satu hari. Gak usah besok atau lusa atau bulan depan. Fokuslah pada satu hari yang Tuhan mau berikan kepada kita. Untuk kita boleh melakukan kehendak-Nya. Besok ulangin lagi, besok ulangin lagi seperti itu. Tuhan selalu memiliki rencana atas setiap keadaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sempatkan waktu untuk mencari rencananya di dalam kehidupan kita. Kita adalah terang bagi Indonesia, oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.